Dan pemirsa, Israel masih terus membombardir Gaza bahkan dengan menggunakan amunisi terlarang bom fosfor putih. Sudah bersama saya pengamat Timur Tengah yaitu Bapak Anan Nurdin yang akan juga membahas bagaimana perkembangan terkini dari jalur Gaza. Tadi kita sudah lihat bagaimana situasi terkini, banyak sekali rumah sakit Pak Anan yang terus dibombardir menjadi sasaran serangan dari Israel. Pak Anan mungkin punya perkembangan terbaru, bagaimana kondisi rumah sakit di sana? Ya, ada laporan terbaru itu yang dikatakan oleh wartawan Al Jazeera di lokasi bahwa sekitar 20 menit yang lalu itu mereka ada sebelumnya ada konferensi pers di rumah sakit Al-Quds, di rumah sakit Ashifa juga di kota Gaza. 5 menit setelah itu ketika mereka meninggalkan tempat, tiba-tiba pintu yang gerbang utama masuk ke rumah sakit itu dibom oleh Israel. Ini mengakibatkan dikatakan oleh beliau itu oleh Wail Dahdu dikatakan bahwa di situ sebetulnya begitu banyak orang berkumpul di pintu gerbang, tapi tiba-tiba bom langsung datang dari salah satu pesawat Israel yang mengakibatkan dia tidak bisa menjelaskan bagaimana berapa orang korbannya karena ketika dia tinggalkan tempat itu sebetulnya begitu banyak orang yang berada di pintu gerbang rumah sakit. Yang kedua, kabar terbaru adalah ketika tadi dalam berita tadi itu adalah iring-iringan beberapa ambulan juga tidak luput dari menjadi target operasi Zionis Israel. Tujuan mereka menyerang rumah sakit tersebut apakah memang untuk bisa menghilangkan tempat-tempat perawatan para korban atau memang hanya secara acak saja mengirimkan serangan-serangan tersebut, Pak Anan? Mereka mempunyai agenda-agenda tertentu. Salah satunya adalah ketika mereka tidak bisa menemukan di mana poin-poin atau tempat-tempat markas Hamas yang mereka cari. Maka salah satu hal yang mereka curigai adalah bahwa rumah sakit itu menjadi basis bagi perlawanan Hamas di situ, menjadikan rumah sakit sebagai tempat persembunyian. Kecurigaan itulah yang membuat mereka akhirnya semacam tidak langsung, misalnya seperti hari ini tidak langsung ke tengah rumah sakitnya, tapi melakukan teror-teror yang sangat luar biasa ke wilayah-wilayah. Kalau rumah sakit Indonesia itu jelas seluruh perkampungan yang ada di sekitarnya, fasilitas yang ada di sana sudah habis. Gitu ya. Nah, hari ini rumah sakit Ashifa yang ada di kota Al-Quds juga tidak luput dari hal tersebut. Karena mereka mencurigai bahwa pejuang Hamas itu menyatu dengan sipil, menyatu dengan para korban, menjadikan rumah sakit sebagai basis pertahanan bagi mereka. Maka Zionis Israel melakukan serangan yang sangat luar biasa ke hampir semua rumah sakit. Tidak ada satu rumah sakit pun yang lepas dari menjadi sasaran objek serangan bagi Zionis Israel. Ya, serangan-serangan Israel yang ditujukan ke rumah sakit ini membuat rumah sakit tidak bisa memberikan perawatan yang maksimal kepada para korban. Banyak cerita-cerita yang kita dengarkan, tidak ada obat masuk, termasuk juga obat bius, sehingga kemudian banyak orang-orang ataupun juga para korban yang harus dilakukan operasi tanpa obat bius. Bahkan ada ibu yang sedang melahirkan sesar juga tidak pakai obat bius. Bagaimana kemudian Pak Anan, apakah kemudian mendapatkan informasi bagaimana upaya mereka di tengah keterbatasan ini memberikan upaya maksimal untuk bisa memberikan perawatan? Sebetulnya bisa kita katakan fasilitas kesehatan di jalur Gaza sudah habis. Ya, ada usaha-usaha mungkin hanya menggunakan obat-obat cadangan yang sebelumnya sudah dipersiapkan atau menggunakan generator cadangan yang sudah mereka persiapkan. Tetapi kalau untuk melakukan hal-hal yang lebih besar itu semuanya sudah habis. Ketika bantuan obat-obatan yang melalui jalur Rafah itu juga ditahan, bahkan ke jalur Gaza bagian utara itu sudah di stop sama sekali. Truk-truk itu tidak boleh lewat, tidak bisa ke bagian jalur Gaza bagian utara seperti yang kemarin menjadi korban di Jabalia gitu ya. Itu sudah tidak bisa. Semuanya hanya boleh masuk sampai di wilayah selatan di Khan Yunis atau mungkin hanya ke wilayah yang di tengah di kota Gaza saja. Nah, hal ini bisa kita katakan rumah sakit bisa dikatakan itu akan kolab, tidak akan bisa memberikan pelayanan apapun. Sudah ada beberapa rumah sakit bahkan menyatakan hanya beroperasi sampai hari kemarin misalnya. Ini hanya tinggal beberapa saja yang masih beroperasi karena mereka mempunyai cadangan genset yang mencukupi, mempunyai cadangan obat-obatan yang mencukupi. Tapi kalau serangan atau perang ini terus berlanjut dan tidak ada dunia internasional yang bergerak sama sekali, tidak ada kepedulian dari para pemimpin itu sampai sekarang, hanya baru beberapa negara terutama misalnya Bolivia yang melakukan tindakan secara nyata memutuskan hubungan diplomatik. Bahkan negara-negara Islam yang menjalin hubungan diplomatik itu juga mereka tidak melakukan apa, tidak bersuara, tidak ada ancaman, tidak ada kecaman. Kita tahu ada beberapa negara Islam yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tapi mereka sama sekali tidak bersuara, seolah-olah diam, seolah-olah tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apapun yang bisa mereka katakan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa
Misalnya ada orang yang bertanya di mana Liga Arab, di mana Oki dan sebagainya. Bagi saya jangan tanyakan kepada kemampuan Liga Arab, jangan tanyakan kepada kemampuan Oki. Jangan ditanyakan kepada kemampuan negara-negara Arab. Kalau PBB saja tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau negara-negara besar saja tidak bisa berbuat apa-apa. Ada Cina, ada Rusia. Semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya diveto oleh Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena bagi saya yang melakukan perang secara langsung secara di jalur Gaza itu bukan Israel. Bukan Israel, sesungguhnya secara bisa kita katakan gitu ya de facto, walaupun secara jujur bahwa yang melakukan perang itu adalah Israel dan kita mengutuk Israel habis-habisan. Bagi saya yang melakukan perang di Gaza itu adalah Amerika Serikat. Baik Pak Anan, mungkin kita tahan sampai di situ. Sebenarnya seberapa besar pengaruh Amerika Serikat, peranan Amerika Serikat, nanti kita akan perdalam lagi tapi setelah jeda kami segera kembali dalam Breaking News sesaat lagi.